Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, jadi kita bicara tentang magang MBKM. Ya, ini menarik karena ya definisinya masih belum jelas, sehingga menarik. Ya, jadi kalau pertama kali Kak Silmi kontak saya, Pak gimana magang kita? Saya bilang cuklaknya nggak ada. Aslinya pada kala Kak Silmi tanya saya nggak tahu bahwa saya itu dosen pembimbing magang. Jadi setelah hampir seminggu baru dikasih tahu, terus kemudian briefing. Ya saya tunggulah. Briefingnya menarik, karena ini programnya Pak Menteri belum jelas, maka kita akan jalankan nggak jelas. Cuman yang paling penting adalah spiritnya jelas. Ya, maka saya akan membantu Anda untuk mencoba bikin spiritnya yang jelas. Oke, kita mulai dari apa yang ada di kampus. Bentar. Ya. Ini adalah yang dikatakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di kurikulumnya Gizi itu sebenarnya udah ada. Menurut Pak Eko. Ya, karena saya kan nggak begitu tahu. Menurut Pak Eko udah ada dari zaman dulu. Oke. Ini semua ini ngomongnya adalah ngomong-ngomong yang normatif. Wah, itu untuk mendorong mahasiswa berbagai masuk bekal kerja. Terus kemudian ini adalah Merdeka Belajar, micro teaching, ada sekian banyak. Ya, salah satu dari 8 kegiatan. Penjelasannya cuman gitu aja. Kegiatan magang adalah kegiatan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi, multilateral, institusi, dan sebagainya. Wajib dibimbing. Nah, sehingga caranya bagaimana? Dosen memiliki peranan yang penting lah, karena dosennya harus ngasih tahu ini mau dibawa kemana dan outputnya apa. Nah, kampus bilangnya adalah project. Projectnya kayak gimana? Nggak jelas kan? Yes. Nggak apa-apa. Yang menarik adalah satu. Kita hidup itu dalam suasana yang tidak jelas. Ada yang namanya VUCA, volatility, uncertain, terus kemudian kompleks, sama agility, selalu berubah. Ya. Jadi biasakan diri kita di dalam skala perubahan ketidakpastian. Cuman terus bagaimana magang kita? Ya, ada dua. Satu, magang itu memang nyari sendiri, benar-benar mencoba bekerja di tempat tersebut. Atau yang kedua, memang sudah jadi karyawan di situ. Oke? Nah, perlakuannya gimana? Intinya begini, magang itu adalah supaya Anda dapat ilmu tentang apa yang dilakukan di perusahaan tempat Anda magang tersebut. Ya. Itu yang pertama, jadi mendapatkan gambaran umum. Mendapatkan gambaran umum itu artinya apa? Anda tahu perusahaan ini bergeraknya di bidang apa. Oke. Apa yang menjadikan duit untuk perusahaan ini? Apa yang menjadi revenue stream dari perusahaan ini? Arus duitnya itu dari bahan apa? Dikelola menjadi apa? Dari situasi seperti apa? Ada jasa seperti apa? Ya. Jadi apa nilai tambah dari perusahaan ini? Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? Satu. Ya. Yang kedua, Anda tahu bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya itu kalau umpamanya kita bikin parcel, maka Anda tahu yang dilakukan yang pertama adalah dapat order, perencanaan dapat order, maka melakukan belanja.
Belanja itu terdiri dari A, B, C, D. Setelah itu apa yang dilakukan? Disusun oleh siapa? Ada timnya enggak? Dikerjakan berapa lama? Terus kemudian setelah disusun apa lagi? Di wrapping. Bagaimana cara nge-wrappingnya? Ya, setelah itu bagaimana? Dikirim. Bagaimana cara kirimnya? Kalau Anda tahu ditagih, bagaimana cara penagihan? Jadi Anda tahu dari awal sampai akhir. Kalau nanti ditanya, jadi kamu di sana perusahaan itu ngapain sih? Nah, kamu bisa cerita tuh. Ini yang dilakukan perusahaan. Ya. Sudah ya, itu kita ngomong tentang latar belakang. Yang kedua, kita ngomong tentang keberadaan Anda. Anda di sana tuh ngapain? Anda harus tahu itu. Ya. Ngapain kayak ngapain, Anda kerjakan, bukan kerjakan ya. Setiap hari kalau bisa Anda bikin kayak tulisan, hari ini saya ngapain aja ya. Di grup saya share salah satu contoh jurnal harian. Dibikin sesederhana itu aja lah. Harian ngapain, ngapain, ngapain. Berapa lama atau jumlahnya berapa yang dihasilkan. Ya. Itu yang kedua. Ya, itu tentang Anda. Yang ketiga, ini menarik untuk Anda. Dan menjadi nilai tambah untuk Anda. Apa yang bisa menjadi ruang perbaikan di perusahaan tempat Anda magang? Ruang perbaikan itu macam-macam. Artinya, Anda mesti peka juga setelah tahu bisnis proses, Anda mesti peka juga mana yang bisa diefisienkan, mana yang bisa diefektifkan. Ya. Yang namanya area of improvement, perbaikan itu tidak harus yang terlalu canggih atau yang terlalu ruwet itu enggak. Kalau Anda tahu prosesnya, contoh. Pernah ada di Asia Brown Boveri, ABB Asia. Itu diadakan lomba meningkatkan efisiensi. Pemenangnya siapa? Pemenangnya office boy. Lu kok bisa? Sederhana. Selama ini setiap meja itu dikasih gelas isi teh, air putih, atau kopi. Nah, si office boy itu tahu tiap gelas ini maunya apa? Ada kopi, teh. Nah, itu tiap hari dikasih gelas. Tahu nggak apa efisiensinya? Office boy itu menghubungi HR, HRD. Dia nanya, hari ini ada bukan hari ini ya. Besok itu yang cuti siapa aja? Dapat tuh daftar cutinya. Sehingga pagi-pagi yang cuti itu mejanya nggak dikasih. Dengan demikian, dia bisa melakukan penghematan. Yang tadinya meja kosong itu tetap dikasih, sekarang dia enggak. Kelihatannya cuma seperak dua perak, tapi dikumpulin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, hasilnya lumayan. Nah, itu yang disebut sebagai area of improvement. Jadi tugas Anda yang ketiga itu adalah temukan area of improvement. Ya, Anda catat, Anda kasih argumen. Lebih bagus kalau area of improvement tadi Anda diskusikan dengan siapa, di supervisornya kah, atau manajernya kah, atau siapa yang ada di situ yang kira-kira berwenang. Anda sampaikan. Ya. Kalau itu diterima, itu menarik. Artinya apa? Magang Anda itu ada gunanya. Nanti terakhir baru kita bikin laporan. Baru nanti ada pengujian. Ya, tapi nggak usah mikir yang itu dulu, belakangan aja. Nanti laporannya gimana? Nanti ujiannya kayak gimana? Tenang aja. Kenapa saya bilang tenang? Nah, Gici juga pasti belum tahu. Jadi tenang aja. Nanti begitu belakangan, nah baru kita atur strateginya gimana. Kalau Gici udah tahu. Tapi yang penting sekarang ada di sini tadi. Anda pelajari perusahaan itu ngapain. Anda mesti tahu apa namanya di dalam perusahaan ngapain tadi. Bagaimana
duit masuk ke perusahaan tersebut. Apa sih yang dikerjain? Anda akan sedapat mungkin Anda pelajari bisnis prosesnya itu kayak gimana. Oke? Yang kedua, Anda ngapain di situ? Anda bikin tuh tiap hari, ngapain? Berapa jam atau berapa banyak jumlahnya? Contohnya ada di grup kita. Yang ketiga adalah itu tadi ya, temukan area of improvement. Mana yang bisa diperbaiki? Sederhana, bagus. Besar, bagus. Ya. Tapi sedapat mungkin Anda punya area of improvement. Kenapa? Mau perusahaan kecil, mau perusahaan besar, tetap ada ruang untuk improvement. Lo kok bisa? Kalau dia ada ruang of improvement, itu berarti dia udah sempurna dong. Nah, kalau sempurna, ya itu udah deket kiamat lah. Sempurna itu minyak punya Gusti Allah. Ya, tetap ada room of improvement. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk mengisi jurnalnya itu tiap hari kalau misalkan kegiatannya sama, tulis saja, Pak. Boleh saja sama. Tapi jangan lupa, ingat ya, area of improvement. Area of improvement itu nanti Anda bisa dua, satu untuk perusahaan, satu untuk Anda sendiri. Oke, Anda kerjakan, apa yang Anda kerjakan hari ini umpamanya? Contoh, mengirim barang gitu, Pak. Mengirim barang. Sebanyak, Ya, misalkan sehari ini 100 paket. ya. Mungkin Berarti, di hari kedua saya berapa gitu. oke, mengirim barang, hanya mengirim barang. Bisa Banyak sih, dipecah, Pak. bisa dipecah nggak? Sebelum kirim ada ngelihat daftar kirimnya nggak? Checklistnya nggak? Anda melakukan, oke ngirim 100, Anda hitung dulu nggak 100? Ya itu contohnya ya, dipecah-pecah. Iya, iya. Ya, Oh, Pak. ya jadi kalau kita bilang ngirim barang 100, kelihatannya cuma sering barang 100, tunggu dulu. Anda dapat ordernya bentuknya apa? Oh ini daftarnya, maka Anda periksa dulu kan daftarnya. Melakukan pemeriksaan daftar. Berapa menit? Terus melakukan pemeriksaan barang. Ya, cocok nggak antara manifest tadi dengan barangnya? Oke, kalau ada masalah diselesaikannya bagaimana? Dan Anda juga ngecek lagi packingnya gimana. Ngirim barang itu udah ada packingnya belum? Kalau belum ada packingnya tulis Anda kerjakan packingnya. Kalau udah ada, ya Anda periksa packingnya. Kenapa? Nanti Anda akan menemukan area of improvement. Apa yang bisa diperbaiki? Kurang lebih gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi, Andika? Pak, kalau misalkan nih, saya mau nanya, saya kan magangnya di bagian keuangan, itu hanya untuk mengecek laporan keuangan kayak laporan koran bank sama perusahaan itu sama atau enggaknya, dan di setiap edisi kayak edisinya itu ada Mandiri dan BCA, itu kerjaannya sama Pak. Cara memecahkannya itu gimana supaya dapat area of apa tadi improvementnya Pak? Improvement. Oke, nomor 1. Edisinya BCA-nya berapa? Mandirinya berapa? Edisi Mandiri 1, edisi BCA-nya juga 1. Cuma kan kadang ada juga nasabah ya, customer yang pakai ATM lain gitu loh Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya, nomor 1, kalau yang harian udah jelas ya, Anda bisa percaya. Area of improvement, Anda lihat, yang paling banyak yang menggunakan itu dari bank mana? Ya, transaksinya. Kemudian yang kedua, bank lain. Bank lain tadi, itu berapa banyak? Dan berapa banyak tadi bank apa? Sehingga, kalau dikumpulin, untung nggak kalau kita buka edisi lagi? Pakai bank yang itu. Sebenarnya kalau buka edisi lagi untung sih Pak. Kayak misalkan penambahan dari bank edisi BRI. Nah, itu kan ada ngomong untungnya itu datanya dari mana?
Soalnya kan saya kan bagian kasir tuh Pak. Hmm. Kadang kebanyakan customer itu untuk di area Sukabumi itu kebanyakan pakai Bank BRI Nah, dan da BCB. ya data itu kan nggak ada. Itu Iya, kan kata Anda. Gitu loh Mbak Silvi. Anda iya. tahu, dan itu harus dikasih tahu kepada apa tuh, atasan Anda. Atasan Anda itu butuh, itulah itu kan omonganmu. Datanya mana? Ilmiah kita, ya. Dapat nggak? Dapat Pak. Ya. Idenya kayak begitu. Sehingga nanti apa yang Anda lakukan itu punya arti. Silmi ini ada gunanya ya di sini kan. Tuh, dia bisa ngasih tahu kita bahwa ternyata kalau kita buka BRI, edisi BRI, itu kita dapatnya sekian banyak. Kayak gitu loh, Mbak. Ya, dapat ya? Dapat Pak. Ada gambaran kok. Wah, ya ada gambaran lah. Kalau nggak ada gambaran namanya tidur. Iya Pak. Makasih Pak. Kembali kasih. Yang lainnya gimana? Pak, Yuk. tanya lagi Pak. Mm-mm. Kalau kita udah improvement gitu Pak, tapi nggak diterima sama yang lain gimana Pak? Contoh deh, Hmm. kayak kesadaran. Saya punya kesadaran kita menjaga kebersihan lingkungan gitu. Hmm. Saya udah menyarankan kepada atasan saya untuk melakukan setidaknya seminggu sekali dilakukan kebersihan. Tapi kadang tuh kagak diterima karena ya gitu bilangnya buru-buru ngejar kerjaan gitu. Padahal kan kalau ditemukan celah waktunya kan bisa-bisa aja gitu. Ya, ya. Nah, itu masuk di dalam pengamatan Anda. Bahwa Anda sudah melihat, oh kita butuh kebersihan. Oke? Sudah ditawarkan. Ternyata ditolak. Karena apa alasannya? Anda sebutin alasannya. Nanti dari situ menjadi menarik. Bisa nggak ada olah alasan itu tadi? Sehingga dia bisa terima. Ya, dapat nggak kira-kira? Oke. Baik Pak. Atau Anda cari room of improvement lain. Tapi bahwa Anda sudah menemukan bahwa kita perlu melakukan kebersihan, nah itu udah Anda harus catat tuh. Setidaknya di jurnal Anda pada hari ini berdasarkan pengamatan apa? Pengamatan ruang kerja. Ya, begini. Umpamanya kebersihan itu kalau, nah menarik terkait kebersihan, Anda terus kemudian di dalam magang ini Anda mempelajari tentang 5R, 5S orang nyebutnya. Indonesianya 5R. Resik, rapi, tahu kan yang kayak gitu kan. Nah, Anda pelajarin itu. Nanti secara ini Anda ngomong bahwa resik, rapi tadi itu bisa mempermudah pekerjaan. Menarik kan? Jadi dapat ilmu lagi. Gimana Andika? Ya sih Pak. Hmm. Perlu dipahami lagi deh. Ya. Yang lainnya bagaimana? Iya Pak, ada Pak. Saya Pak, Yuk, silakan. nanya. Ya, saya ini di bekerja juga ya di perusahaan logistik ya Pak ya. Tapi ditempatkan di pergudangan nih. Nah itu berupa spare part ya Pak. Jadi saya juga menarik juga tuh Pak, kita juga menerapkan yang namanya 5S ya Pak ya. Ya. Nah kebetulan posisi saya di sini sebagai safety officer ya Pak. Cakep. Jadi kita memantau teman-teman kita yang bekerja demi keselamatan mereka nih. Jadi kalau untuk yang di poin nomor 3 itu kan temukan area of improvement. Itu saya sering banget Pak. Cakep. Itu banyak sekali Pak. Kan itu kan dari yang kecil-kecil kan? Betul Pak, betul banget. Iya. Jadi poinnya yang saya lebih ke poin nomor 3 nih Pak, untuk improvement
kebanyakan yang saya lakukan itu Pak, alhamdulillah ya diterima Pak, Nah, seperti itu. bagus. Itu bisa jadi catatan bagus itu. Nah, tapi untuk yang poin pertama mungkin saya harus gimana Pak ya, yang untuk nomor 2 proses bisnisnya itu di Proses gudang yang bisnis. di Ya, pergudangannya. Anda lihat aja di tempat Anda ya. Karena logistik Mm, kan ada macam-macam. Ada yang bagian dropping, ada yang bagian keluar segala macam. Anda lihat aja di tempat itu Anda itu ngerjain apa aja sih? Nah, mulai ada dirangkai tuh. kayak jadi emang sih ada inbound Pak namanya kan barang masuk nih. Terus ada masuk produksi, terusnya langsung Ya, di binning gitu. ya. Itu Anda rangkaiannya cari Pak. tahu. Anda cari tahu Oke tuh. Pak. Ya, prosesnya apa di Flow-nya internal? Pak ya. Oh, Oke Pak. workflow-nya Nah, oke. gimana? Flow-nya Pak ya. Oh, arus dari Oke, barang siap. masuk sampai dia out itu gimana? Itu Oke, dulu, siap Pak. ya. Nanti Ya. habis itu Nah, Anda akan lihat kurirmu namanya apa? pandu logistik. Hah? Terus Oh, Pandu. iya ada pandu logistik, ada Piki, ada Selop. Udah banyak sih Pak, ada 5. Oh, Anda di drop point-nya ya ngerjain mereka ya? Kebetulan saya yang ibaratnya perusahaan yang saya ini kita mengelola gudang dari PT yang kita magang ini Pak. Cocok. Artinya apa? Pekerjaannya adalah mengelola gudang. Kliennya ada Betul Pak. Pandu, ada JNE, ada segala macam. Iya. Ya Nah, kan? itu Ya. logistiknya. Nah, Betul. artinya Anda nggak perlu ngomong bisnis logistik secara umum. Anda ngomong bisnis tentang warehousing-nya. Erosinya Pak ya. Iya, apa yang dikerjakan warehousing ada bilangin. Ini loh yang kami kerjakan. Siapa yang pakai jasanya? Ini loh yang pakai jasanya. Oke. Kurang lebihnya gitu. Ya. Baik Pak, baik Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak ya. Ya, kembali kasih. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Iya, Pak. Jadi kebetulan saya kan magang di kantor saya sendiri. Nah, untuk saya tuh bekerja di departemen custom clearance. Jadi tuh di satu departemen itu ada 2 tim, ekspor dan impor. Kebetulan saya di tim ekspor. Itu menurut Bapak baiknya saya fokus ke tim saya untuk laporan ini atau saya mending cari pengalaman baru dan belajar di impor, atau saya di tengah-tengah nih Pak, jadi tuh ngambil impor dan ekspor juga. Jadi konsepnya begini Soalnya di dalam. kalau Silakan terus. iya, Karena soalnya kan emang untuk pola kerjanya sendiri ekspor dan impor itu kan sebenarnya sama, cuman bedanya kalau ekspor kan keluar negeri, sedangkan kalau impor kan masuk gitu aja sih Pak. Nah, menurut Bapak baiknya saya fokus di tim saya ekspor atau saya mencoba hal baru untuk belajar impor gitu Pak. oke. Eh, kalau saya ya, Anda kan udah tahu ekspor. Kenapa nggak coba impor? Karena sebenarnya magang itu sebenarnya itu bukan untuk orang yang sudah kerja di situ. Jadi kalau dia udah kerja di situ, ingat ya, magang ini setara dengan 20 SKS. 20 SKS itu sekitar Wow. 20 SKS itu sekitar kalau kuliah itu 2 jam ya sehari. Artinya sebenarnya kalau yang kerja ada yang biasa itu nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah apa yang Anda kerjakan baru selama setidaknya 2 jam sehari. Kenapa? Itu untuk mengganti 20 SKS-nya. Supaya Anda punya pengalaman baru, ilmu baru. Ya. Nanti Oke, berarti lebih better kalau saya terjun atau belajar baru tentang impor ya, karena untuk saya kan saya udah kerja di ekspor, kayak udah tahu alurnya gitu. Jadi
Saya Ya. belajar hal baru untuk magang ini, jadi saya tahu alur impornya sendiri gimana. Gitu ya, Pak? Ya, nanti kalau Anda butuh custom bond, ngomong-ngomong sama saya. Boleh, Pak, boleh. Jadi, Boleh ngomongannya kan sudah jadi dibicarakan. spesifik dong. Jadi Anda tahu kan apa yang saya maksud? Ya, gitulah. Ya, itu kas bea cukai itu. Begitu. Ada lagi? Saya Untuk Andika apa dulu. ya? Hmm, Kurang paham. Andika dulu. Berarti kita sebisa mungkin kayak di tempat saya kan banyak divisinya tuh Pak. Berarti kita harus bisa lah setidaknya, tidak harus menguasai kan Pak ya? Enggak harus. Apa? Oh jadi kan di tempat saya ada banyak tuh, ada sprinter pick up, ada admin, ada warehouse, ada PIC warehouse. Itu kita harus ketahuin semua cara kerjanya apa aja gitu Pak. kepo lu. Gini Halo? Andika. Ya. Gini Andika. Oke. Gue lah buat nyenengin gue, siapa lagi? Andika, Anda kerja di satu, katakan ada 4 divisi ya. Anda kerja di divisi nomor 4. Ingat ya, magang itu maksudnya bukan yang sudah punya pekerjaan tetap, tapi apa yang baru dikerjakan di situ. Karena apa? Balik lagi, ini setara dengan 20 SKS dalam satu semester. 20 SKS itu kurang lebih 2 jam sampai 4 jam loh sehari. Artinya, Anda harus punya pengetahuan baru yang setara dengan belajar 2 jam minimum tiap hari. Sehingga Anda harus sebaiknya ya, Anda mengetahui di divisi yang lain. Gitu. Oh, berarti yang 20 SKS itu kan setara sama 2 sampai 4 jam dalam sehari, Pak. Berarti Ya, coba di Anda itu. kantor kan, ya berarti misalkan contohnya saya kan di ekspor tadi, berarti saya bisa belajar untuk impornya selama 2 sampai 4 jam itu tadi ya? Iya, betul. Oh, saya kira maksudnya harus seharian kita belajar tentang impor, berarti nggak kayak gitu ya Pak? Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sendiri, tapi kita punya space 2 sampai 4 jam tadi untuk belajar hal baru di divisi baru tersebut. Betul. Oh, mana? Paham, oke Pak, oke. Ya, jadi ingat, magang ini diganjarnya kan 20 SKS. Nah, itu sebenarnya adalah pengganti waktu Anda di bangku kampus. Bangku kampusnya dipindahin ke bangkunya perusahaan tempat Anda magang. Jamnya tetap. Ya, kewajiban jamnya tetap. Ada lagi yang tanya? Halo Pak. Yuk. Kalau begitu berarti kan misalnya saya nih baru naik jabatan ya, sebelumnya jadi office boy, sekarang jadi marketing. Berarti yang kita laporkan, yang kita jurnalkan itu pas kita jadi bagian marketing dong? Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Kan saya dari marketing baru nih, jadi setiap apa yang kita kerjakan di dalam marketing itu berarti kita laporkan ya? Betul. Iya, lu nanya. Tuh, oke. Ya. Sambil Anda laporkan, Anda juga belajar. Yang Anda jual itu apa sih? Anda melakukan marketing atau sales? Sales sih Pak, kita marketing. Gitu. Nah, maka Anda akan lihat sales Anda itu apa aja. Nanti habis itu Anda lihat di atas Anda apa? Apa yang dikerjakan? Marketing. Kalau marketing selain sales apa aja yang dikerjakan? Nanti ambil cari. Kenapa? Paling kunjungan sih Pak. Ya, itu masih di urusan Anda sendiri ya. Iya, betul. Nah, berikutnya Anda mesti tahu yang dijual itu apa.
Akan lebih bagus lagi kalau Anda tahu itu asalnya dari mana. Ya. Berarti dari awal sampai akhir ya Pak ya? Iya, betul. Itu baru proses internal ya. Nanti kalau Anda di sales, pada waktu Anda jualan, nanti akan orang bilang, wah mahal. Loh kok bisa mahal? Loh Pasti itu ada toko negosiasi. sebelah. Loh kan mesti dia ngomong. Iya. Kalau ngomong mahal kan mesti ngomong. Sainganmu Betul. ngasih berapa? Iya kan? Betul. Ada negosiasi ujung-ujungnya. Iya. Nah Anda berarti mesti tahu sainganmu siapa. Apa keunggulan sainganmu? Apa keunggulan tempatmu? Dapat nggak? Dapat Pak, dapat. Oh, pinter gitu anak-anaknya. Ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Boleh. Pak, kan saya kan kerja sebagai admin program studi gitu Pak. Kalau sekarang kan saya lagi ngembangin LMS gitu Pak, Learning Management System. Berarti yang harus saya laporkan, ini kan baru kita mulai nih Pak, LMS-nya untuk admin prodi sendiri. Berarti saya ini lagi mulai pelatihan. Jadi saya harus melaporkan yang pekerjaan saya yang LMS aja gitu ya Pak? Iya, betul. Sambil Anda nanti akan akan laporkan kenapa mesti LMS. Nah, ya. Oke, gitu Pak. Nanti Anda akan ngomong kenapa mesti LMS. Artinya ada plus minusnya. Kalau nggak dikerjain begini, kalau dikerjain begini. Terus apa yang terjadi pada lembaga pendidikan saingannya? Oh iya, emang kalau sekarang emang lagi bersaing dengan LMS di kampus-kampus lain gitu ya Pak? Nah, itu Anda sebutkan. Artinya begini, begitu Anda selesai makan, kasar ya kalau ada orang nanya, gue pengen tahu tentang LMS. Nanya sama Yusliana. Dapat nggak? Ya. Anda menjadi rujukan ilmu. Gitu. Iya. Ya. Ada lagi? Pak, untuk pengumpulan laporannya itu kan berarti setiap hari itu ada jam tertentu atau yang penting ngumpulin setiap hari, gitu Pak? Anda ini bab laporan. Laporan itu Anda nulisnya tiap hari, kumpulinnya seminggu sekali. Kayak contoh yang saya kirim di grup. Oh berarti disimpan dulu sama kita pas udah seminggu baru nanti dikirim ke grup atau japri ke Bapak? Japri aja deh. Oke. Japri aja. Berarti mungkin setiap hari Senin kali ya Pak kita ngasih laporannya kalau misalkan dimulai dari besok apa gimana Pak? Senin itu kan udah mulai kerja deh. Oke. Ada yang soalnya ada yang Jumat, ada yang Sabtu ya. Ya Senin nggak apa-apa. Iya mungkin harus kalau misalkan ada yang belum dapat tempat magang mungkin kita yang udah kerja disesuaikan aja Pak biar bareng-bareng dan sama-sama. Artinya gini, kayaknya ya kita diskusinya itu setiap Senin malam aja deh. Online kan ya Pak? Online dulu lah. Offline susahnya Masya Allah. Soalnya saya masih di Sukabumi Pak. Ya. Tapi kalau bisa nanti sebulan sekali kita offline. Boleh ya, Pak, betul, boleh. Pak. Boleh, sebulan sekali. Tapi untuk misalkan kita ada pertanyaan mendadak itu tetap bisa nge-kontak Pak Sentot kan ya? Nggak harus tunggu pas hari Senin. Ya bisa lah. Oke. Wong nanya nggak bayar. Santai aja. Bapak, saya mau nanya Pak. Saya kan udah magang udah seminggu tuh sebelum mengadakan ini nih Zoom meeting. Ya. Itu kan saya kan belum bikin laporan, tapi kerjaannya sama
kayak yang kemarin-kemarin, cuma kita ngeceknya itu setiap bulan itu berbeda, setiap bulan sih Pak. Berarti kalau itu nggak apa-apa ya Pak, kalau kerjaannya sama dan belum ada tambahan dari atasan untuk dikerjakan Pak? Iya, sama aja nggak apa-apa. Ya. Jadi yang minggu lalu disamain nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Anggap aja minggu lalu itu Anda bingung, saya bingung, sama-sama bingung. Jadi ya untuk biaya bingung gratis seminggu lah. Oke Bapak, soalnya kan saya baru cross check dari Bank Mandiri aja sih, belum Bank BCA sama BJB-nya sih Pak. Oke, sip. Nah sekalian nanti Anda bisa punya kontaknya. BJB siapa itu? BCA-nya siapa? BJB itu nanti kan ikut kanwil berapa? Nah, itu menarik. Ya, contohnya kayak gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, berikutnya diskusi kita tetap lewat WA Group ya. Moga-moga ini segera recordingnya saya share kepada Anda. Oke? Oke, Pak. Oke, baik Pak. Sip. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Yuk, yuk. Oke, Pak. Yuk, yuk, yuk.